respons publik itu kan memang merasa kecewa ya. Banyak yang ngerasa kecewa karena narasi dihilangkan dari pihak kontras itu sudah dipakai. Ini kan bikin gaduh sana sini, bikin publik ikut geram dan ngerasa aparat atau negara itu dibawa-bawa tuduhannya tanpa bukti kuat. Tapi menurut gue ya, kenapa kontras dan pihak influencer terkait itu gak ada kewajiban minta maaf? Jadi sebenarnya ya, kata dihilangkan itu memang sengaja dipakai sama para aktivis sebagai bagian dari advokasi. Tujuannya ya bukan untuk langsung menuduh siapapun, tapi untuk usaha menekan agar negara atau aparat yang membuka investigasi. Jadi sengaja mereka tuh bikin framing seolah-olah tuh jadi rakyat sendiri atau netizen sendiri yang menyimpulkan bahwa jangan-jangan ada kaitan hanya nih sama pihak aparat. Nah itu tuh, gunanya tuh sebetulnya tuh untuk ya penekanan ya, walaupun secara kalimatnya itu sengaja dibikin bias, dibikin ambigu. Jadi gue nggak nuduh siapa-siapa loh, tapi ini kan ada kayak dugaan atau praduga, kayak emang sengaja aja dibilang heboh. Nah sampai sekarang ya kontras itu kan menerima data laporan orang hilang sebanyak 33 orang dari tanggal 25 sampai 31 Agustus 2025. Dari situ kalau nggak salah sih 13 orang udah ditemukan, sisanya masih belum. Kalau nggak salah ya masih ada 8 orang yang belum ditemukan pasca rekapan terakhir. Komnas HAM juga mencatat aduan penangkapan sewenang-wenang dan dugaan penyiksaan aparat dalam aksi serupa. Jadi sebenarnya tuh narasi dihilangkan ini tuh emang bukan mengarah pada tuduhan, tapi lebih kepada untuk menekan ke pihak aparat. Gue tahu sih dan paham banget kalian itu pasti ada yang ngerasa sakit hati atau terganggu sama narasi dihilangkan ini, apalagi buat orang-orang yang punya pengalaman atau trauma. Kalau dilihat dari sisi advokasi, istilah itu emang sengaja dipakai supaya kasusnya ini serius dan ditekan sama publik, supaya ada tekanan ke negara untuk membuka data penangkapan atau data pencarian orang-orang ini dengan secara transparan. Gue juga ngerti kalau tetap ada yang ngerasa istilah itu terlalu berat dan terlalu berlebihan dan gak semuanya bisa menerima advokasi yang seperti itu ya. Dan menurut gue kalian sebagai publik ya punya hak buat marah, tapi ya tetap aja menurut gue walaupun kalian punya hak buat marah, pihak kontra sama pihak influencer terkait itu tetap tidak punya kewajiban untuk meminta maaf atas narasi yang bikin kegaduhan itu. Karena ya kasus Bima dan Eko ini hanya segelintir dari sekian kasus lainnya yang merupakan kasus hilang orang demo yang benar-benar hilang loh ya. Hanya karena satu atau dua orang yang memang ditemukan dalam keadaan mereka ternyata pergi sendiri, bukan karena benar-benar hilang ya, tapi memang karena mereka memutuskan pergi sendiri. Bukan berarti kasus-kasus orang hilang lainnya saat demo itu tuh jadi tidak serius. Itu tuh cuma salah satu segelintir dari kasus yang memang terungkapnya tidak ada hubungannya sama penangkapan aja, tapi untuk orang-orang yang hilang lainnya itu tetap masuk ke dalam kasus yang serius. Jujur harapan gue ya si Bima ini tuh benar-benar diundang ke podcast lah atau ke forum terbuka untuk bisa cerita sendiri semua kepergiannya dengan detail, karena ya masih ada banyak kejanggalan aja kenapa dia HP-nya mati terus dia bisa transaksi online, terus dia kalau misalnya bisa transaksi online atau dapat HP baru kenapa nggak ngehubungin keluarganya. Memang masalah pribadi, tapi menurut gue tetap harus diceritain sih ya, supaya kedepannya ya kalau ada kasus-kasus kayak gini lagi kita bisa melihat lebih bijak dan lebih objektif lagi.